besoknya ada proyek baru, alhamdulillah. Yang ini sebenarnya nih, kita dipancing ini ya. Tinggal kita mau jalan dulu nggak? Karena kita nunggu kan mas ya. Kita nunggu rezeki datang, nggak bisa. Saya nggak bisa, harus action terus. Ya sampai detik ini rasanya tuh ada yang hilang, kaki saya satu gitu. Belum sampai ke finish nih, masih proses, masih jalan. Bapak saya seneng saya punya usaha ini. Meskipun dulu waktu saya memutuskan istri saya suruh berhenti resign, ditentang. Saya berhenti nganggur, ditentang. Ini kamu jadi nganggur, cuma punya motor satu aja. Supra punya istri saya kuliah dulu, tak pakai kan. Itu masih ada Supra. Ini apa namanya, hasilmu lah cuma tinggal satu aja. Tapi saya tetap semangat, nggak boleh. Ini loh, saya itu sendirian. Bisa saya di luar negeri, saya gaji saya paling besar di antara Cipander di luar negeri. Bener mas? Terus saya juga punya istri saya paling tinggi di sana. Terus saya tiba-tiba nol, nggak punya apa-apa, nganggur, ketemu sama teman-teman yang saling menguatkan. Ini teman-teman apa, teman sama riba saling menguatkan dulu mas, solid banget. Tapi itu bukan masalah yang pokok buat saya. Masalah pokok buat saya dulu anak-anak selesai, bapak saya yang selalu saya curhati, sampai kadang tuh saya menyesal. Nah bapak saya tuh nggak bisa diem mas, tiap hari tuh kesini, betulin ini, betulin sana, terus ikut sana, ikut sini. Itu bapak saya nggak bisa diem. Jadi saya merasa kehilangan banget ya. Itu titik terendah saya sama hati dua. Dan sekarang makamnya jajar sama anak saya. Saya mulai bangkit tuh mas, saya lihat tim saya mas. Saya mungkin bisa menilai ya dari teman, dari orang lain. Wah tim saya ini semangat orangnya, semangat. Wes, saya nilai tuh jempol banyak lah. Semangat saya semangat terus, meskipun saya punya masa berkabung ya dalam situ. Saya nikmatin itu, kalian pasti bisa. Saya pasti bisa lebih dari ini gitu loh. Makanya tahun depan 2023 saya harus keluar dari sini. Kalian kalian manajemen sendiri gimana? Saya cuma nongkrong sini, ngasih pendapat, kalian jalan. Dan itu sangat, ini sudah sebulan ini ya, saya mulai terapkan itu. Alhamdulillah mas, banyak gitu loh, banyak proyek alhamdulillah. Ya itu bagi saya bukan prestasi kita, doa-doa dari tukang kuli saya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Saya yakin itu mas. Kenapa yang saya tiap ngomong sama tim saya itu seperti itu. Bukan kita, bukan marketing kita nyari kerjaan, bukan, doa-doa mereka ini. Makin kita banyak orang, makin banyak yang berdoa, makin besar kita. Nah kita dapat sisanya lah. Kalau dapat sisa banyak, alhamdulillah. Kan kalau sisa dikit ya sudah, kita terima. Dan saya yakin seperti itu. Ini saya cerita mas ya, bapak saya itu seorang tambal ban, kerjanya tambal ban. Jadi dulu waktu saya masih sekolah, masih kecil ya, bapak saya itu kerja di Kebon Agung. Kerja di Kebon Agung itu kan musiman. Di sana juga kuliah untuk, saya tahu sendiri dia ngangkutin tebu ke ketel uap. Jadi yang tebu yang sudah sampah yang itu tinggal masukin pembakaran yang ketel uap. Kalau dia udah nggak kerja, 6 bulan kerja, 6 bulan nggak kerja nih, dia ngojek. Habis ngojek terus dia nyupir. Jadi nyupir itu saya mulai SD ya, SD SMP itu bapak saya nyupir angkot. Bukan angkot sih sebenarnya, di Malang Blitar ini. Jadi dia legend kan, orang lama supir kan, orang lama supir. Terus waktu saya SMP SMA itu ada bis Bagong baru. Bapak saya itu salah satu supirnya bis Bagong dulu, karena saudaranya Bagong dulu punya angkot, bapak saya nyupir kan udah lama. Habis itu Bagong. Lah setelah itu saya ingat itu pas hari raya itu kan ramai mas bis mas. Bapak saya itu kalau kerja itu jam 3:30 itu udah berangkat mas. Subuh lah, sebelum subuh itu udah berangkat. Pulang jam 10, jam 9 malam itu pulangnya. Jadi saya kalau sekolah itu nggak pernah lihat wajah bapak saya, karena di jalan terus. Karena saya ikut pulang sekolah ikut bisnya kan, ke Blitar. Nah, setelah lebaran itu mas kan banyak nih teman-teman bapak banyak bawa uang karena laris gitu loh. Terus nabrak orang, cuma orangnya selamat, sepedanya hancur gitu loh. Habis itu dari ibu saya nggak boleh nyupir lagi, karena apa? Habisnya ini dari rezeki yang lebaran itu kurang untuk tulis motornya yang ditabrak itu. Dia di samping mas, jadi nggak tahu bapak saya itu dia jatuh gini loh. Nah habis itu udah nggak boleh nyupir lagi ya pak. Jadi kerja di Kulon tetap. Terus dia nambal ban karena banyak teman-temannya yang supir. Jadi tambal ban itu plus pertama kali di kepanjang bapak saya ini. Sekarang diwakafkan jadi masjid, mungkin mas. Tadi sholat di sana. Itu rumah masa kecil saya sama adik saya situ. Jadi tambal ban di situ juga. Tambal ban terus sampai saya itu dulu mau nikah tuh minder mas. Nah, bapak saya tukang tambal ban. Karena mertua saya itu tiap hari lewat situ kerjanya. Habis itu setelah saya SMA, saya sekolah di pelayaran
di Akademi Pertahanan Semarang. Cuma dulunya saya tuh nggak pingin ke situ. Saya pengennya di tentara tuh. Ternyata nggak jadi. Gagal terus kan, gagal. Akhirnya saya pengen nyupir aja, bantu bapak saya nyupir. Kan bisa warnenan mas, nggak boleh. Wah bapakmu supir kok kamu nyupir, nggak usah wis. Akhirnya bapak saya tambal ban terus, saya sekolah di Pelayaran Semarang. Nanti hasil tambal ban buat kirim. Kadang masih ingat saya, 25.000 ditransfer. Pokoknya dapat uang ditransfer saya. Adik saya sekolah masih di sini, mas, 3 orang. Setelah saya lulus kuliah, saya butuh uang mas. Saya butuh uang kan. Adik saya masuk Polwan tahun 2000. Akhirnya bapak saya resign dari Kebon Agung supaya dapat pesangon. Dapat pesangon mas. Buat biasa wisuda sama saya butuh sertifikat untuk belayar itu sama buat biayanya adik saya masuk Polwan. Akhirnya lulus adik saya sekolah Polwan terus ditempatin di Polda Sulawesi Tengah Palu. Saya udah layar wis gitu mas. Tadi bapak saya resign, bukan resign ya, berhenti tambal ban karena udah tua. Jadi nggak kuat ngangkat bodem. Jadi palu yang gede itu mas. Bapak saya masih keker. Bapak saya itu keker orangnya, dempal gitu loh. Kecil orangnya, dempal. Orangnya pendek tapi dempal. Karena ya bawa bodem itu tiap hari. Gitu mas. Jadi selalu dikasih tahu kalau kamu di luar itu jadi orang itu nggak. Saya orangnya berangasan kalau kasar saya orangnya. Saya tuh wanita kalau di mana-mana tuh. Bapak saya tahu karakter saya. Khawatir aja. Tapi nggak bapak saya bisa bawa diri. Cuma kalau di mana-mana ya yang baik aja sama orang. Kita nggak tahu. Kamu buat jahat di sana, kamu dijahatin orang sini pasti gitu. Jadi nggak jasa itu nggak akan terlupa. Dia korbanin kerjaannya untuk saya sama adik saya. Soalnya kalau dikerjakan kita masih bisa menjamin ya mas buat sekolahnya adik saya. Ya dikorbanin biar saya selesai dulu. Adik saya selesai dulu gitu. Jadi saya mempunyai prinsip mas. Itu nanti saya selalu komunikasi ke tim saya pribadi, ke tim saya inti ya. Satu harus punya prinsip. Jadi orang tuh harus punya prinsip. Saya mungkin pelaut mas, tapi saya nggak merokok, nggak minum. Gitu. Jadi itu prinsip buat saya. Gitu. Karena saya nggak mau melukai diri saya sendiri. Sama dengan di usaha juga. Prinsipnya apa sih dalam usaha? Kan nggak melukai dirimu sendiri. Karena kan kalau kamu luka, otomatis keluargamu kan luka. Intinya apa? Ya kamu harus berbuat baik terus ke semua orang. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu pasti kembali lagi ke kita. Nah, itu mas. Terus untuk adik-adik atau teman-teman di luar sana mau usaha, mau ingin jadi pengusaha atau meraih sukses ya dalam hidup, sebenarnya ada di mereka sendiri kok. Mereka sadar kok sebenarnya. Cuma gimana cara menumbuhkan kesadaran itu loh mas. Kita cuma bisa ngomong sih sebenarnya kayak orang-orang teman-teman kita atau orang tua kita atau mentor-mentor guru kita bisa cuma ngomong mas sebenarnya. Kasih nasihat yang bisa merubah mereka sendiri. Jadi carilah dalam hati kecilmu itu apa yang bisa merubah kamu itu loh. Bukan dari orang lain. Kalau tipsnya kita, prinsipnya apa Pak? Dalam diri hati dan dirimu itu pasti punya satu hal yang tahu ini baik dan itu salah dan itu benar. Lakuin aja. Jangan takut. Selama kamu merasa kamu benar dan memang benar-benar gitu loh. Jangan cuma merasa benar tapi bagi orang lain salah, enggak. Bagi kamu benar dan bagi orang lain benar, jangan takut. Jalan aja. Pikir buri kalau saya kan bisa itu kemarin. Saya ajar terus pikir buri. Yang penting saya niat saya kan kita harus tahu mas ya apa yang kita lakukan berdasarkan niat kita sebenarnya. Niat kita mana sih ke Surabaya? Mau lewat mana kan? Menurut zaman paling cepat lewat tol. Aku mau ke Surabaya tapi lewat Kediri. Mau nggak apa-apa. Mampir ke nenek dulu. Itu jalannya tuh macam-macam. Cuma tujuannya apa? Niatnya apa? Niatnya pengen kaya bisa, niatnya pengen buat bagi orang lain bisa. Caranya kan beda-beda dan itu semua tahu. Caranya gimana tahu. Kadang-kadang kita takut takut mas, khawatir jalan itu. Terus apa solusinya? Ya harus berani gitu. Itu aja sebenarnya. Berani, jangan khawatir rugi untung, jangan khawatir. Berani dulu. Saya jalan niat untuk cari nafkah buat istri saya, buat anak saya, buat orang tua saya, buat adik-adik saya. Nanti kan akan dicarikan jalan yang terbaik. Pasti sudah. Mungkin dicarikan jalan yang gonjang-gonjang nih, tetap aja kita jalan. Nanti niatnya ke situ. Kalau saya tahu saya kan, kalau kita cari nafkah itu salah satu jihad ya. Betul enggak tahu. Tapi saya pernah diceritain lah. Gitu. Cari nafkah yang halal, cari nafkah yang bener. Enggak bohongin orang demi kebaikan orang lain kan jihad juga. Nggak usah jauh-jauh kan. Kita cari nafkah yang bener aja. Jalannya macam-macam. Berarti kan intinya apa? Niat yang baik. Jadi salah satu mimpi saya yang belum pernah tercapai sampai saat ini mas. Saya tuh bisa bermanfaat buat banyak orang gitu loh. Intinya pundak saya ini dibebani bebannya orang banyak. Karena itu kebanggaan buat saya sendiri sih. Saya bukannya ngomong apa ya, tapi sebagai saya untuk saat ini saya masih kurang karena di sela-sela itu pasti ada pahala yang mengalir ya. Karena saya mungkin orangnya nggak perfect, nggak bagus lah.
setidaknya nanti keburukan saya tuh dihilangin satu-satu dari situ, Mas. Saya Sodikin dari CV Satria Samudra Jaya, atau nama kerennya tuh Kanggo. Mengucapkan banyak terima kasih banget pada tim Sambut Fajar telah memberi kesempatan pada kami untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.